Oke, kali ini saya akan mempresentasikan di cost of quality yang ada di 1.2.4. Oke, definisi cost of quality itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mengukur total biaya pencegahan dan penilaian itu sendiri dan biaya yang terkait dalam kegagalan perangkat lunak itu sendiri. Eh, Cost of quality itu sendiri terbagi jadi tiga ya. Ada failure cost, appraisal cost, revision cost. Yang terdiri dari tiga, cost of quality. Lalu di bawahnya ada cost of production yang ditambah build cost. Jadi sama cost of production ditambah build cost itu sama dengan total production cost itu sendiri. Lanjut ke cost of quality itu sendiri terbagi jadi tiga kategori, yaitu revision cost, dua appraisal cost, yaitu biaya appraisal. Tiga, failure cost, yaitu biaya kegagalan. Definisi prevention cost itu sendiri yaitu sumber daya yang diperlukan untuk mencegah kesalahan dan melakukan pengerjaan dengan benar untuk pertama kalinya. Biasanya pengeluaran ini memerlukan pengeluaran di muka untuk keuntungan yang akan diperoleh nanti. Ini kategori yang uang yang dihabiskan untuk menetapkan metode sama prosedur, pelatihan kerja, mempererat dan merencanakan kualitas. Sumber daya pencegahan itu dihabiskan sebelum produk itu benar-benar dibuat untuk verifikasi itu sendiri. Appraisal cost yaitu biaya appraisal, yaitu sumber daya yang dapat dihabiskan. Sumber daya itu yang dihabiskan untuk memastikan tingkat kualitas tinggi itu semua di startup siklus hidup pengembangan yang mencakup kesesuaian dengan standar kualitas sama pengiriman produk yang memenuhi persyaratan kebutuhan atau dari pengguna itu sendiri. Biaya itu termasuk biaya tinjauan proses, penguji dinamis, sama inspeksi akhir. Value cost, biaya kegagalan. Biaya ini terkait dengan produk cacat yang telah dikirimkan oleh pengguna tersebut. Pengguna pindah ke produksi. Biaya kegagalan ini dapat diklasifikasikan sebagai value cost. Ada yang internal sama ada yang eksternal. Biaya kegagalan itu biaya yang disebabkan produk itu atau layanan itu tidak sesuai sama persyaratannya atau kebutuhan pelanggan atau pengguna itu sendiri. Untuk contohnya nih biaya kegagalan internal nih pengajaran ulang, pengujian ulang, penundaan siklus hidup, sama kurangnya faktor kualitas yang tertentu kayak fleksibilitas kurang gitu. Untuk eksternal itu sendiri contohnya keluaran pelanggan, tuntutan hukum, kredit macet, kerugian pendapatan atau kosnya rugi, sama biaya yang terkaitan dengan pengoperasian helpdesk itu sendiri. Secara penjelasan cost of quality itu secara kolektif itu prevensi cost sama appraisal cost itu dapat disebut sebagai cost of control, itu cost of conformance yang mewakili biaya good quality itu sendiri, yaitu biaya kegagalan itu dapat digambarkan sebagai cost of failure itu failure of control, itu cost of non-conformance. Biaya kegagalan itu mewakili biaya berkualiti. Faktor-faktor tersebut membentuk sebagian dari keseluruhan biaya cost of quality itu sendiri. Saat melihat biaya kualitas dari sudut pandang yang lebih luas, hingga biaya yang sebenarnya terungkap. Baiklah, inilah penjelasan dari saya. Oke, sekian dan terima kasih.